Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat untuk kita semua. Saya Yovita Arimangesti, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Kesehatan yang diberikan di program studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Mata kuliah Hukum Kesehatan ini memiliki bobot 2 SKS. Capaian pembelajaran lulusan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri, menguasai, menjelaskan teori-teori dalam ilmu hukum, menyusun ide, hasil pemikiran, argumentasi dalam menyelesaikan masalah hukum, mampu mengembangkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Ya, jadi untuk materi pada hari ini kita akan mengkaji bersama tentang hukum tentang praktek kedokteran. Hukum tentang praktek kedokteran itu biasanya juga disebut dengan medical law. Ya, silahkan untuk melihat pada RPS dan juga pada materi yang sudah saya share melalui WhatsApp group. Jadi untuk pertemuan kali ini, indikator pencapaian dari proses pembelajaran ini adalah untuk melihat bagaimana ketepatan kalian di dalam memahami, menjelaskan, dan juga mencarikan solusi berdasarkan hukum positif yang berlaku terkait dengan hukum praktek kedokteran. Nah, sebagai penugasan, nanti di akhir mata kuliah Anda diminta untuk membuat laporan berupa literatur review dari 5 jurnal nasional tentang penyelenggaraan praktek kedokteran. Yang kita kaji adalah praktek kedokteran berdasarkan terminologi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 29 tentang praktek kedokteran. Ya, di pasal 1 di situ disebutkan bahwa praktek kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi ya terhadap pasien di dalam melaksanakan upaya kesehatan. Kalau dari definisi ini berarti ada 2 subjek hukum yang saling berhadapan-hadapan. Siapa? Dokter dan pasien. Dokter dalam arti dokter dan dokter gigi. Berikutnya asas dan tujuan ya, asas dan tujuan. Pertama, asas praktek kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Ya, karena Pancasila itu adalah apa? Res ide dari hukum Indonesia. Kemudian berikutnya berasaskan pada manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, perlindungan dan keselamatan pasien. Ya, yang berikutnya lagi tujuan pengaturan praktek kedokteran ini adalah memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis, ya, dan memberikan kepastian hukum baik itu kepada dokter maupun dokter gigi. Nah, di dalam praktek kedokteran, ya, itu juga ada pengorganisasian. Nanti silakan kalian searching di Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 ya, semua harus punya itu ya, supaya nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mengenai penyelenggaraan praktek kedokteran, karena kan ilmu ini juga harus dibagikan kepada masyarakat kan begitu ya, apalagi terjadi pergeseran paradigma
Kalau dulu polanya adalah paternalistik ya, dianggap dokter itu tahu semuanya gitu, tapi sekarang kan pergeseran ke pola hubungan yang partnership ya. Jadi keberhasilan praktek kedokteran itu juga sangat tergantung dengan kerjasama antara pasien dan dokter kan gitu ya. Nah ini penting untuk diketahui persoalan pengorganisasian di dalam tubuh organisasi dokter dan dokter gigi itu. Nah, pengorganisasian ini adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Nah, dalam upaya itu maka kemudian dibentuklah Konsil Kedokteran Indonesia atau biasanya mungkin kalian dengar dengan KKI gitu ya. Nah, Konsil Kedokteran Indonesia ini merupakan suatu badan yang sifatnya otonom, mandiri, non-struktural dan bersifat independen. Di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, Konsil Kedokteran Gigi itu memiliki tugas dan wewenang. Ya, tugasnya diatur di dalam pasal 7 dan wewenangnya diatur di dalam pasal 8. Kalau kita lihat sebagian di sini ya, tugasnya itu adalah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan praktek kedokteran. Nah, bentuk pembinaannya seperti apa? Salah satunya adalah mewajibkan bahwa dokter yang akan berpraktek harus terlebih dahulu memenuhi syarat formal, yaitu harus mempunyai STR, surat tanda registrasi gitu ya. Jadi ini mutlak, nggak bisa ditawar-tawar. Dia harus mempunyai surat tanda registrasi yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan masa berlaku 5 tahun. Makanya nanti kalau praktek ke dokter harus benar-benar dokter yang punya STR gitu ya. Lanjut ya, lanjut. Nah sekarang kita ke penyelenggaraan praktek kedokteran. Di pasal 37 Undang-Undang Praktek Kedokteran, setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktek kedokteran di Indonesia ini wajib ya, bunyinya adalah wajib memiliki surat izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat kesehatan. Ya, pejabat kesehatan yang mana? Yang ada di tingkat kabupaten kota kan gitu ya. Nah, surat izin prakteknya itu berlaku hanya untuk 3 tempat praktek. Jadi satu dokter itu boleh praktek di 3 tempat. Satu surat izin praktek berlaku di 1 tempat praktek gitu ya. Jadi meskipun dokternya pagi mungkin ada di rumah sakit, kemudian siangnya ada di klinik, malamnya ada di praktek mandirinya, nggak masalah sepanjang dia memang mempunyai ya, surat tanda registrasi dan surat izin praktek. Oke. Nah, ini yang sangat mendasar dan sangat diperlukan di dalam penyelenggaraan praktek kedokteran. Kalau tadi kan kita bicara pengorganisasian ya dokter sebagai suatu anggota profesi. Nah, sekarang dokter sebagai individu yang memberikan pelayanan kesehatan. Nah, ini yang penting, sangat penting ya. Nah, ini disebut sebagai trilogi praktek kedokteran. Jadi 3 pengetahuan dasar ketika kita mau berbicara tentang praktek kedokteran. Pertama adalah persetujuan tindakan kedokteran. Ya, silakan nanti di pasal 45 Undang-Undang Praktek Kedokteran. Ini yang biasa mungkin kalian kenal dengan sebutan informed consent. Ya. Informed consent, persetujuan tindakan kedokteran, persetujuan yang diberikan setelah adanya penjelasan, gitu ya. Kemudian ada rekam medik, ya, dia ditulis di dalam Undang-Undang pasal 45 sampai dengan 46. Ini biasa juga dikenal dengan istilah medical record. Ada pergeseran ya, kalau dulu rekam medik itu dibuat secara manual, tapi sekarang sudah ada rekam medik elektronik. Karena apa? Karena praktek dokter sekarang juga sudah ada yang bentuknya apa? Telemedis. Gitu ya, sehingga dengan kemajuan teknologi rekam medis itu tidak lagi konvensional dalam bentuk manual, tetapi juga rekam medis elektronik. Kemudian juga di pasal 48 itu diatur tentang rahasia kedokteran. Nah ini rahasia kedokteran itu kenapa diatur? Karena pangkalnya adalah bahwa
setiap individu itu punya hak atas dirinya sendiri. Jadi privasinya itu harus dihargai, harus dilindungi dalam bentuk kerahasiaan di dalam bidang praktek kedokteran, ya. Oke. Nah, persetujuan tindakan kedokteran atau informed consent. Nah, ini secara normatif diatur seperti ini, bahwa setiap tindakan praktek kedokteran atau dokter gigi ya itu harus mendapatkan persetujuan. Apa saja isi persetujuannya? Yang pertama itu diagnosis dan tata cara tindakan medis. Jadi dokter harus menguraikan, oh ini setelah anamnesa ya, setelah ditanya keluhannya kenapa, dokter itu harus mengatakan kira-kira diagnosanya itu apa, gitu ya. Kemudian tujuan dari tindakan medis yang diberikan, misalnya dokter meminta pasien untuk cek lab atau untuk melakukan suatu hal tertentu, begitu ya. Nah, itu harus disampaikan semua. Kemudian alternatif tindakan lain dan resikonya. Jadi apapun yang akan dilakukan dokter itu harus diberitahukan, termasuk resikonya, gitu ya. Kemudian prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Nah, persetujuan itu diberikan baik secara lisan maupun tertulis, gitu ya. Nah, yang lisan itu ya tentu halnya mungkin tidak terlalu berat ya. Katakan misalnya kalian akan dilakukan suatu pemeriksaan, mau sentuh bagian dadanya. Nah, itu kan tidak harus pakai tertulis, tapi setidaknya dengan mengiyakan, lalu kemudian ketika disuruh berbaring di tempat tidur Anda tidak keberatan, nah itu kan sudah menunjukkan persetujuan yang lisan atau dengan body language itu kan sudah menunjukkan itu, dan dokter juga harus peka dengan hal ini, gitu ya. Nah, tetapi kalau tindakannya itu merupakan tindakan kedokteran yang beresiko tinggi, misalnya harus melakukan pembedahan atau melakukan intervensi obat berupa memasukkan infus atau memasukkan alat implan ke dalam tubuh seseorang, yang memang harus diberikan di dalam bentuk tertulis, gitu ya. Jadi apapun tindakan itu harus dilakukan atas dasar persetujuan. Bu, misal ketika ada satu pasien di mana pasien itu membutuhkan tindakan resusitasi, tapi di satu sisi terhadap pasien itu terdapat tulisan bahwa do not resuscitation atau tidak boleh dilakukan tindakan tersebut. Itu kalau menurut Ibu bagaimana? Jadi memang tren sekarang tuh orang sering pakai tato kan, suka pakai tato lalu dengan keisengan atau merasa untuk model segala macam ditulislah di dadanya do not resuscitate gitu. Sedangkan pasiennya dalam keadaan tidak sadar. Terus bagaimana? Nah, di dalam persetujuan tindakan kedokteran itu ada yang namanya implied consent. Jadi dia diberikan oleh pasien dalam keadaan dia tidak sadar. Kalau tidak sadar kan nggak kompeten menurut peraturan Menteri Kesehatan. Nah, sekarang apakah tulisan yang ada di dalam di badan ya, maksudnya ada tulisan do not resuscitate itu, apakah itu berlaku sebagai statement gitu ya? Nah, undang-undang nggak mengatur ini, tetapi kita bisa melakukan interpretasi, gitu ya, interpretasi terhadap bunyi undang-undang bahwa tujuan dari pengaturan praktek kedokteran tadi adalah semata-mata untuk apa? Keselamatan pasien. Hanya dokterlah yang tahu bahwa pada saat itu diperlukan resusitasi atau tidak. Jadi kalau pertimbangan dokter ini harus dilakukan resusitasi, maka tetap itu dilakukan, ya. Dengan interpretasi bahwa pasien dalam keadaan tidak sadar atau pasien yang implied consent itu menyerahkan ya dan setuju dengan tindakan yang dilakukan dokter. Karena apa? Karena tujuan dari praktek kedokteran itu semata-mata untuk keselamatan pasien. Jadi nggak bisa. Jadi karena ada tulisannya itu, lalu karena ada tatonya ya, lalu tidak dilakukan resusitasi. Atau katakan, misalnya tatonya nggak bunyi begitu. Tapi misalnya tatonya berbunyi biarkan saya mati, misalnya seperti itu. Meskipun itu dokter tahu ada tulisannya seperti itu, ya dia tidak boleh melakukan pembiaran ya, letting to die itu nggak boleh gitu. Karena tujuan dari praktek kedokteran sekali lagi tadi apa? Keselamatan pasien. Nah, kita lanjut ke sini ya, rekam medis atau medical record. Diaturnya di pasal 45 sampai dengan pasal 46 Undang-Undang Praktek Kedokteran. Nah, rekam medis ini merupakan suatu hal yang wajib dilakukan.
Apa itu rekam medis? Rekam medis itu berupa dokumen ya. Dokumen pencatatan alur terapi yang diberikan oleh seorang dokter, alur tindakan kedokteran yang dilakukan oleh seorang dokter. Loh Bu, kalau yang menginfus pasien itu kan bukan dokter, gitu ya. Yang nyuntikin obat ke selang infus itu kan juga bukan dokter. Tetapi ingat bahwa praktik kedokteran itu intinya dilakukan oleh dokter. Kalau toh misalnya perawat yang akan memasukkan obat ke suntikan infus dan sebagainya, tentu itu berdasarkan order dari dokter. Jadi kewenangan itu ya diberikan kepada perawat untuk melakukan tindakan. Tapi intinya semua harus tercatat di dalam rekam medis. Apa yang dokter beritahukan itu harus dicatat di dalam rekam medis ya. Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. Gitu ya. Dokumen rekam medis merupakan milik dokter. Ya, dokumennya itu milik dokter, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. Jadi karena rekam medis itu merupakan suatu dokumen ya, alur dari tindakan kedokteran, alur dari terapi yang diberikan, fungsi rekam medis ini sangat penting, yaitu sebagai alat bukti medis. Ya, rekam medis ini sangat penting karena rekam medis ini berfungsi sebagai alat bukti medis. Kalau dikatakan dia berfungsi sebagai alat bukti medis, maka fungsi itu tidak hanya berlaku bagi dokter, tetapi juga bagi pasien. Bagi dokter ya, ketika dokter itu melakukan suatu tindakan semua tercatat, maka ketika dokter ini berhadapan dengan sengketa medis atau terjadi pertanyaan, terjadi gugatan, terjadi tuduhan ya atau dugaan malpraktek dokter, rekam medis ini akan menjawab ya, menjawab pembuktian apa yang sudah dilakukan dokter selama dia menangani pasiennya. Makanya fungsinya sangat penting. Itu bagi dokter. Bagi pasien apa? Bagi pasien rekam medis ini karena dia mencatat perjalanan selama dia dirawat oleh dokter tersebut, maka ketika dia akan melanjutkan terapi, misalnya dia dirujuk ya, atau kemudian dia melakukan rawat jalan atau rawat inap, atau katakan pasien ini akan menerima tindakan medis lanjutan, semua sudah tercatat secara baik di dalam rekam medisnya. Nah itu, jadi penting untuk dipahami dari trilogi praktek kedokteran yang kedua itu adalah rekam medis, gitu ya. Rekam medis bisa dikatakan sebagai instrumen legal protection bagi dokter dan juga bagi pasien, gitu. Oke. Nah, karena ini juga sangat penting, maka dia tidak berhenti begitu saja di dalam undang-undang, tapi juga diatur secara lebih spesifik di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor yang terbaru ini ya, ini nomor 24 tahun 2022 ya, tentang rekam medis. Di dalamnya itu ada aturan tentang rekam medis elektronik ya. Di pasal satunya itu disebutkan ketentuan ya bahwa rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Kemudian berikutnya rekam medis elektronik. Nah ini ya, ini yang merupakan hal baru yang membedakan dengan peraturan Menteri Kesehatan sebelumnya. Rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggara rekam medis. Kan di situ sudah dijelaskan bahwa apakah saya ingin bertanya mengenai apakah jika sudah ada persetujuan tindak kedokteran akan membebaskan dokter dari dugaan malpraktik meskipun sudah diatur gitu Bu persetujuan tindak kedokteran tadi. Oke, terkait dengan persetujuan tindakan kedokteran, kan gini, kalau persetujuan itu memang artinya bahwa si pasien sudah setuju untuk dilakukan tindakan kedokteran. Tapi sekali lagi bahwa meskipun ini sudah dilakukan persetujuan, ya, dan sifatnya adalah instan invalid medis, maka ada indikatornya ya, ada parameter untuk mengukur apakah yang dilakukan dokter itu benar atau tidak. Jadi persetujuan yang diberikan itu sifatnya juga tidak berarti dokter bisa bebas melakukan apapun.
gitu. Ya tetap dokter harus berpedoman kepada etik, disiplin, dan hukum. Biasanya ada pemusnahan dokumen ya Bu, itu biasanya rutin, entah itu biasanya kurang lebih 5 tahun setelah itu dihapus dokumennya. Kemudian kalau setelah itu, pasca dokumen itu dihanguskan, adakah ada memaksa atau ada terjadi suatu peristiwa yang diperlukan rekam medik itu bagaimana? Kalau kasusnya sudah seperti itu, tetapi kan persoalannya ketika datang kembali, ketika pasien datang kembali, berarti kan inform consent-nya juga baru, kejadian terbarunya gitu ya. Harapannya sih pasien bisa menceritakan riwayat penyakit dan juga riwayat pengobatan yang sudah pernah diberikan sebelumnya gitu. Nah, jadi ya mulai dari awal lagi persetujuan tindakan kedokterannya dimulai kembali dan rekam medisnya juga rekam medis yang kembali. Ya, tadi kan sudah ada 3 ya trilogi praktek kedokteran. Ya, pertama persetujuan tindakan kedokteran, yang kedua tadi rekam medis, kemudian yang ketiga ya rahasia kedokteran. Nah, selain dari ketiga hal ini, ternyata di dalam praktek kedokteran itu ada juga yang namanya kendali mutu dan kendali biaya. Ya, karena kan tadi dari awal bahwa yang namanya praktek kedokteran itu juga dikelola oleh suatu institusi gitu ya, baik institusi profesi maupun juga fasilitas layanan kesehatan. Nah, maka harus dilakukan kendali mutu dan kendali biaya. Ini diatur di dalam pasal 49 dan pasal 74 Undang-Undang Praktek Kedokteran. Pertama, setiap dokter atau dokter gigi di dalam melaksanakan praktek kedokteran wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya. Bentuknya kendali mutu dan kendali biaya ini adalah dilakukan dengan audit medis, gitu ya. Nah, setelah dilakukan audit medis, ini dilakukan pembinaan dan pengawasan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan? Ini adalah organisasi profesi. Ya, pengawasan praktik kedokteran itu dilakukan untuk tujuan penyelenggaraan praktik kedokteran yang bermutu dan didapatkan biaya yang juga tidak terlalu memperhatikan hanya pada aspek komoditi saja.